Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrisius Irwanto Pratama dengan NIM 19505244029. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penugasan transformasi digital yang telah diberikan. Dan adapun materi yang akan saya bahas di sini mengenai penggunaan aplikasi Concrete Calculator dalam perhitungan campuran beton. Adapun ruang lingkup pembahasan yang akan dibahas pada presentasi materi kali ini adalah yang pertama, membahas mengenai pengertian transformasi digital itu sendiri. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Kemudian yang berikutnya membahas sedikit sejarah singkat perubahan digital. Kemudian contoh perubahan transformasi. Kemudian transformasi dalam bidang keteknik sipilan. Kemudian tahap proses perubahan Concrete Calculator. Yang berikutnya itu indikator kesuksesan Concrete Calculator, dampak transformasi digital, bentuk perubahan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk membahas lebih lanjut, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu transformasi digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu transformasi digital secara umum dan menurut para ahli. Nah, secara umum di sini transformasi digital adalah laju perubahan yang berlangsung bertahap mengikuti tatanan kehidupan dengan mengadopsi perkembangan teknologi yang cepat secara keseluruhan agar dapat menghadapi dan melalui tantangan dengan lebih baik. Nah, kemudian yang berikutnya, adapun pengertian transformasi digital itu sendiri menurut para ahli. Di sini saya mengambil salah satu para ahli saja, yaitu Greg Henry 2017 menyatakan bahwa transformasi digital adalah sebuah sistem yang mengubah kebiasaan manusia menjadi lebih praktis dengan memanfaatkan teknologi. Nah, kemudian adapun latar belakang dari pembuatan PPT mengenai transformasi digital, lebih khususnya mengenai penggunaan Concrete Calculator, yang pertama itu adalah kebutuhan dan keinginan manusia terus bertambah. Kemudian kemudahan dan kecepatan dalam berbagai hal menjadi keharusan. Yang berikutnya itu teknologi berkembang sangat pesat. Dan yang terakhir adalah stabilitas, keamanan, integritas, dan ketersediaan informasi non-stop. Dan adapun aspek utama yang berperan di dalamnya itu meliputi sumber daya, yaitu bagaimana manusia mengolah program atau aplikasi itu sendiri. Kemudian bagaimana prosesnya itu, bagaimana sistem yang dijalankan dari teknologi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah sejarah singkat perubahan transformasi digital dan contohnya. Meskipun teknologi komputer telah ada selama beberapa dekade, konsep transformasi digital sepertinya masih relatif baru. Konsep ini hadir pada tahun 1990-an dengan diperkenalkannya internet mainstream. Sejak itu, kemampuan untuk mengubah bentuk tradisional media, seperti dokumen dan foto menjadi 1 dan 0, telah memudar di tengah pentingnya hal yang dibawa oleh teknologi digital kepada masyarakat. Hari ini, digitalisasi menyentuh setiap bagian dari kehidupan kita, mempengaruhi cara kehidupan kita bekerja, berbelanja, berpergian, mendidik, mengelola, dan bagaimana pola hidup kita lainnya. Praktik transformasi digital biasanya digunakan dalam konteks bisnis. Nah, pengenalan teknologi tulisan telah memicu penciptaan model bisnis baru dan aliran pendapatan. Teknologi yang muncul seperti kecerdasan buatan, AI, cloud computing, and Internet of Things, IoT, mempercepat transformasi, sementara teknologi dasar seperti manajemen data dan analitik diperlukan untuk menganalisis sejumlah besar data yang dihasilkan dari transformasi digital. Yang berikutnya adalah transformasi di bidang keteknik sipilan. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh digitalisasi di bidang keteknik sipilan, yaitu penggunaan Concrete Calculator. Nah, apa itu aplikasi Concrete Calculator? Concrete Calculator atau kalkulator beton adalah sebuah software atau aplikasi yang digunakan dalam proses kalkulasi atau perhitungan beton. Concrete Calculator ini memperkirakan volume dan berat beton yang diperlukan untuk menutupi area tertentu. Dan di sini juga aplikasi Concrete Calculator ini menghitung semen, pasir, dan jumlah agregat per beton. Kemudian kira-kira beberapa banyak kantung beton campur yang diperlukan untuk proyek. Kemudian
pilihan untuk menentukan ukuran dan kadar kantong pencampuran, kemudian menghitung balok. Dalam hal ini batu bata yang diperlukan untuk membangun tembok berdasarkan ukuran luasnya, kemudian menghitung berat penguat baja beton, kemudian dukungan satuan metrik atau imperial. Nah, kemudian kalkulator ini adalah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan gambaran tentang jumlah beton yang mungkin dibutuhkan sebuah proyek. Kita bisa mendapatkan informasi dalam satuan inci, kaki, atau yard. Kemudian yang berikutnya adalah tahap perkembangan konkrit kalkulator. Pada perkembangannya di masa kini, kalkulator juga telah dimasukkan sebagai fungsi tambahan dari komputer, ponsel, hingga jam tangan, dan yang paling penting adalah kemudian dirancang lagi dalam bentuk aplikasi atau software yang memudahkan kita dalam mengkalkulasikan sesuatu. Konkrit kalkulator merupakan salah satu aplikasi yang telah dikembangkan dari kalkulator biasa sebelumnya yang kemudian dibuat pemrograman di dalamnya sehingga kita dapat mengkalkulasi atau menghitung volume dan kebutuhan material beton lebih mudah dan cepat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tingkat penggunaan aplikasi konkrit kalkulator. Penggunaan aplikasi konkrit kalkulator adalah umumnya dibuat supaya mempermudah sekaligus mempercepat kita dalam menghitung keseluruhan volume beton serta keseluruhan volume material dan bahan dalam proses penyusunan beton tersebut, sehingga kita dapat menentukan secara pasti berapa kira-kira keseluruhan kebutuhan material yang dibutuhkan. Nah, dari hasil jumlah keseluruhan kebutuhan material dan bahan tersebut tentunya kita juga dapat menentukan perkiraan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan beton tersebut, yaitu dengan mengalihkan volume material atau jumlah bahan yang dibutuhkan dengan satuan harganya masing-masing. Nah, dari sinilah mengapa konkrit kalkulator ini memiliki peran untuk mengontrol biaya. Kalkulator beton bebas dan mampu membuat berbagai perhitungan. Yang pertama, kita dapat menentukan volume beton. Kita dapat cukup dengan memasukkan diameter dalam feet, kemudian kedalaman di kaki dan kuantitas. Kemudian yang berikutnya menentukan slab beton. Kita dapat menghitung volume yang dibutuhkan mixer untuk menuangkan beton dengan pengukuran diketahui lebar, panjang, dan tebal. Kemudian yang berikutnya kolom beton. Cukup memasukkan tinggi dan diameter kolom dan klik pada tombol menghitung. Kemudian kalkulator akan menampilkan jumlah meter kubik yang diperlukan. Kemudian adalah volume liter beton. Kita dapat menghitung jumlah yang diperlukan beton untuk mengisi fondasi dengan diberikan lebar, panjang, dan tebal. Kemudian blok dinding, kita dapat memperkirakan jumlah meter kubik yang wajib diisi beton untuk diberikan panjang, lebar, dan ukurannya. Berikut ini adalah salah satu contoh konkret perhitungan konkret kalkulator. Di sini kita akan menghitung volume beton. Nah, yang pertama adalah untuk menggunakan kita memasukkan panjang, lebar, dan ketebalan tuangan yang akan dimasukkan. Nah, kemudian pilih kaki atau inci sebagai skala pengukuran. Kemudian yard atau kubik akan dihitung secara otomatis. Kemudian kalkulator akan memperkirakan jumlah yard kubik beton yang akan dibutuhkan. Ini adalah contoh yang lain dari penggunaan konkret kalkulator tersebut mengenai perhitungannya. Nah, adapun bentuk perubahan dari penggunaan kalkulator ini adalah yaitu perhitungan yang bentuknya manual dapat digantikan dengan penggunaan aplikasi perhitungan seperti kalkulator konkret. Kemudian pembangunan lebih efisien dan hemat waktu karena umumnya apabila waktu perhitungan menggunakan metode manual relatif lama waktunya, kemudian keakuratan hasil perhitungan lebih baik dibandingkan dengan perhitungan manual. Yang berikutnya adalah indikator kesuksesan konkret kalkulator. Hampir semua perusahaan di bidang konstruksi sekarang ini menggunakan aplikasi perhitungan untuk menentukan volume dan jumlah keseluruhan material yang akan dibutuhkan dalam membangun suatu bangunan atau suatu proyek. Kemudian salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan oleh perusahaan konstruksi untuk mengkalkulasi dan menghitung sebuah volume dalam jumlah material proses pembangunan adalah konkret kalkulator. Hal ini dikarenakan konkret kalkulator umumnya dibuat supaya mempermudah sekaligus mempercepat dalam menghitung keseluruhan volume beton serta keseluruhan volume material dan bahan dalam proses penyusunan beton tersebut, sehingga kita dapat menentukan secara pasti berapa kira-kira keseluruhan kebutuhan material yang dibutuhkan.
Dan adapun kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yang pertama itu transformasi digital adalah laju perubahan yang berlangsung bertahap mengikuti tatanan kehidupan dengan mengadopsi perkembangan teknologi secara cepat dan secara keseluruhan agar dapat menghadapi dan melalui tantangan dengan lebih baik. Kemudian yang berikutnya mengenai aplikasi konkret kalkulator umumnya dibuat supaya mempermudah sekaligus mempercepat kita dalam menghitung keseluruhan volume beton serta keseluruhan volume material dan bahan dalam proses penyusunan beton tersebut, sehingga kita dapat menentukan secara pasti beberapa kira-kira keseluruhan kebutuhan material yang dibutuhkan.